Ansori. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep pendidikan multikultural. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Masliha. Nah, di sini saya sudah menyiapkan min mapnya di belakang saya untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Nah, tak usah lama-lama, marilah kita. Ini dia bisa dilihat min map saya untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Di sini saya menjelaskan pendidikan multikultural. Di sini saya menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, apa itu pendidikan multikultural menurut para ahli, dan 3 teori sosial, dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural dalam tinjauan metodik dan didaktik. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pendidikan multikultural menurut para ahli. Di sini saya membawakan 3, menurut James Banks, menurut Muhaimin Al-Ma'hadi, dan yang terakhir menurut Musa Asy'ari. Menuju yang pertama, yaitu apa itu pendidikan multikultural menurut James Banks. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, atau suatu negara. Yang selanjutnya yaitu apa itu pendidikan multikultural menurut Muhaimin Al-Ma'hadi. Pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demokrasi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan. Yang terakhir menurut Musa Asy'ari, pendidikan multikultural adalah sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah masyarakat plural. Nah, menuju yang selanjutnya yaitu 3 teori sosial. Di sini saya membawakan 3 teori, yaitu yang pertama melting plot 1 Anglo conformity, dan yang kedua melting plot 2 etnisintesis, dan yang terakhir kultural pluralis mosaic analogi. Nah, yang pertama yaitu melting plot 1 berpendapat bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang harus disatukan ke dalam wadah yang paling dominan. Teori ini melihat masyarakat secara hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Nah, seperti contohnya, jika ada suatu masyarakat atau kumpulan di suatu wilayah, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Hindu. Di situ ada agama Hindu 80% dan agama Islam 20%, maka harus dijadikan satu. Yang agama Islam harus berubah menjadi agama Hindu. Nah, sebenarnya teori ini memang tidak begitu toleransi terhadap keberagaman latar belakang suatu individu. Nah, yang selanjutnya yaitu melting plot 2. Teori ini dipopulerkan oleh Israel Zangwill yang memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah ada teori melting plot 1 yang sangat tidak toleransi terhadap keberagaman latar belakang individu, maka muncullah melting plot 2. Nah, ini sebenarnya teori melting plot 2 ini juga tidak terlalu toleransi terhadap keberagaman latar belakang suatu individu. Nah, selanjutnya yaitu kultural pluralisme
atau mosaik analogi. Teori yang dikembangkan Bergson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu beragam latar belakang memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini tidak meminggirkan budaya tertentu termasuk identitas budaya yang minoritas sekalipun. Nah, dari ketiga teori tersebut, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori kulturalisme atau mosaik analogi, yaitu ini. Nah, teori yang ketiga ini yaitu teori yang paling toleransi terhadap sesama individu, terhadap keberagaman budaya, agama atau apalah. Teori ini tidak terlalu arogan dalam untuk menyatukan suatu keberagaman. Nah, seperti Indonesia, kita menggunakan teori ini. Yang selanjutnya yaitu pendidikan multikultural dalam tinjauan metodik dan didaktik. Dalam tinjauan metodik. Nah, dalam tinjauan metodik dibagi menjadi dua, yaitu metodik umum dan metodik khusus. Metodik umum ini membicarakan tentang cara mengajar pada setiap mata pelajaran pada umumnya, seperti kita saat mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apalah. Nah, seperti pada umumnya. Yang selanjutnya adalah metodik khusus. Metode ini membicarakan bagaimana menyiapkan bahan pelajaran tertentu pada peserta didik tertentu. Nah, yang selanjutnya dalam tinjauan didaktik. Dalam didaktik terkandung dua kegiatan, yaitu belajar dan mengajar. Dengan kegiatan pendidik yang aktif dan kegiatan pendidikan peserta didik yang aktif, didaktif juga dibagi menjadi dua, yaitu didaktif umum dan didaktif khusus. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip yang umum. Prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran, yakni motivasi, peraga, minat, dan lainnya agar anak menguasainya. Nah, yang selanjutnya yaitu didaktik khusus. Cara mengajar bidang studi tertentu di mana prinsip didaktik umum digunakan. Didaktik khusus memerlukan sebab setiap mata pelajaran lainnya. Nah, seperti itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan multikultural. Kurang lebihnya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan multikultural. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dunia akhirat ya manfaatnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.